Otherworldly Evil Monarch, Bab 4, Judul, Generasi Kedua, Generasi Ketiga. Sebuah kursi roda bergerak di depan mata Jun Xie. Duduk di atasnya adalah seorang pria paruh baya kurus berusia 30-an, di atas kakinya ada lapisan satin tebal. Matanya yang cerah menatapnya, alisnya seperti pedang, miring ke atas menuju pelipisnya. Tubuhnya memancarkan aura alamiah dingin dan niat membunuh. Jauh di dalam matanya yang seperti elang memancarkan kilatan jijik. Meski tidak banyak, masih terlihat jelas. Jika kaki pria ini tidak cacat, dia akan menjadi suami dengan kualitas seperti pohon giok. Pahlawan bertubuh baja yang luar biasa, tak kenal takut. Menilai dari aura sisa dari kekuatan yang terlihat di alisnya, dia pasti pernah menjadi seorang jenderal tentara yang sangat menentukan dan kuat yang memimpin puluhan ribu dalam perang berdarah. Paman ketiga, Jun Xie berhenti. Melihat Jun Wui yang duduk di kursi roda, Jun Xie teringat dari ingatannya bahwa paman ketiga ini telah direduksi menjadi seseorang yang hanya bisa terus duduk di kursi roda, tidak mampu melakukan apa-apa, pengangguran lain yang kacau menunggu waktunya. Tapi Jun Xie saat ini bisa merasakan bahwa paman ketiga yang telah tinggal dengan kursi roda selama bertahun-tahun ini memancarkan aura yang sangat familiar. Aura ini membuat tulang punggungnya merinding. Niat membunuh yang begitu kental, bahkan menggugah hati Jun Xie. Untuk memiliki semangat juang yang sangat unik, seseorang harus dibaptis dalam api 100 pertempuran, seorang veteran perang berkemauan keras yang telah berjuang untuk keluar melalui pegunungan mayat dan lautan darah. Aura ini mirip dengan sinar ketajaman pedang yang tiada taraf, yang tidak dapat dikubur bahkan setelah dipatahkan, sinar yang memaksa bersinar di seluruh langit. Namun, pedang tak tertandingi itu saat ini sedang dibungkus di bawah sarungnya. Sepanjang hidup Jun Xie, dia hanya bisa bertemu paling banyak 2 atau 3 individu kelas atas seperti itu, masing-masing dari mereka memegang posisi monumental dalam militer. Jenderal pemberani berdarah besi ini adalah tipe individu yang paling dikagumi Jun Xie. Sebenarnya, kakek Jun juga salah satu individu seperti itu. Namun, kakek Jun sudah menjadi veteran tua, mencapai titik di mana kultivasinya memungkinkan dia untuk menahan auranya, menyembunyikannya sepanjang waktu. Pertemuan Jun Xie dengan kakek Jun hanyalah momen berharga. Karena itu, dia gagal mendeteksinya. Namun, Jun Wui belum mencapai keadaan untuk menutupi auranya. Seluruh keberadaannya tidak berbeda dari pedang yang tiada taraf. Meskipun bilahnya disimpan di bawah sarungnya, pedang ki yang menakjubkan bisa dirasakan bocor. Secara alami, seseorang harus memiliki tingkat kesadaran Jun Xie untuk mendeteksinya. Orang biasa seperti Jun Moxi tidak akan pernah menyadari ini bahkan jika Anda mengalahkan mereka sampai mati. Meskipun pedang tiada taraf telah dibuang, dibiarkan tergantung di dinding, pedang itu masih akan mengeluarkan lolongan naga di tengah malam. Lolongan ini menandakan kehausan akan darah yang telah terukir di tulangnya. Sungguh langka bagimu memanggilku paman ketiga. Jun Wui mengangkat kepalanya, matanya yang gelap dengan sinis melirik keponakannya. Moxi, sepertinya kamu tertarik menjadi leluhur generasi kedua? Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghela nafas, bertanya-tanya ada apa dengannya hari ini. Mengapa dia tiba-tiba merasa ingin berbicara dengan noda di dinding yang tidak dapat dikembangkan sama sekali? Jun Xie menatapnya lama, tapi matanya terfokus pada pinggang dan kaki Jun Wui yang cacat, lalu dia tiba-tiba tertawa. Paman ketiga pasti bercanda, kamu adalah leluhur generasi kedua yang asli, dan aku yang terbaik hanya leluhur generasi ketiga. Kehidupan yang damai dan bahagia dari generasi ketiga lebih dari cukup bagi saya. Mengapa anak ini berbicara dengan nada seperti ini hari ini? Meskipun kata-kata itu memiliki duri, ia tidak memiliki arogansi dan sifat memerintah di masa lalu. Mendengar jawaban Jun Xie, mata Jun Wui berkedip, pancaran tajam berkedip di matanya, mirip dengan sinar petir yang cemerlang menembus kegelapan langit malam. Tiba-tiba dia tertawa keras, menggelengkan kepalanya, dia bertanya, tahukah kamu perbedaan antara leluhur generasi kedua dan leluhur generasi ketiga? Oh, bukankah mereka juga pengangguran yang tidak berharga hanya menunggu panggilan kematian? Apakah sebenarnya ada perbedaan? Jun Xie mengangkat alisnya, kata-katanya dipenuhi duri. Menyaksikan pria terhormat berdarah besi seperti Jun Wui, yang silau mereka dapat membuat kilat dan guntur lari untuk uang mereka jatuh ke dalam keadaan depresi yang menyedihkan, Jun Xie tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Mata Jun Wui berbinar dengan kepahitan dan keengganan, tapi itu segera menghilang.
Menempatkan tangannya di pangkuannya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Pernyataan ini adalah kesalahan besar, bagaimana mungkin tidak ada perbedaan? Masing-masing terpisah di dunia. Nenek moyang generasi kedua adalah para ayah yang meletakkan dasar dengan darahnya agar anak laki-lakinya dapat duduk dan menikmati hasil jerih payahnya. Anak laki-laki tidak akan menghadapi kesulitan apapun dalam hidup mereka. Selama mereka dilahirkan dengan mulut yang mampu makan, mereka tidak akan mati dan bahkan dapat menikmati hidup yang mewah. Namun, tidak demikian halnya dengan leluhur generasi ketiga." Dia menatap mata Junsie, lalu tertawa sebelum melanjutkan. Yang disebut leluhur generasi ketiga, belum tentu mereka yang lahir dari generasi ketiga, tetapi mereka yang menjadi penerus generasi ketiga. Artinya, kakek meletakkan fondasinya tetapi garis itu terputus di tengah jalan selama era ayahmu, mengarah ke generasi ketiga. Jika ayahmu masih hidup, maka kamu dan aku akan menjadi leluhur generasi kedua. Aku dari generasi kakek dan kamu dari generasi ayahmu, itulah satu-satunya perbedaan. Tapi kakekmu sekarang sudah tua, bahkan jika kamu memiliki tekad untuk menjadi leluhur generasi ketiga, kamu mungkin tidak akan bisa mempertahankan posisi itu untuk waktu yang lama. Kecuali kakek, tidak ada lagi pohon untuk Anda cari perlindungan. Kehidupan Anda sebagai leluhur generasi ketiga kemungkinan besar akan sangat sulit. Menjadi leluhur generasi ketiga mutlak mustahil bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan dan tekad. Itu sebabnya, sebagai leluhur generasi kedua, saya relatif lebih beruntung dari Anda, leluhur generasi ketiga. Kata-kata Junwuyi awalnya dimaksudkan untuk melawan frase Junsie, pengangguran tidak berguna menunggu panggilan kematian. Tapi saat dia terus berbicara, perasaan sedih melonjak di hatinya. Apakah ini benar-benar akhir dari keluarga Jun yang hebat? Sebuah keluarga, yang pernah menjadi terkenal, sekarang telah jatuh sedemikian rupa. Saudara laki-lakinya yang pertama dan kedua tewas dalam pertempuran, dia sendiri lumpuh. Dua keponakan yang dia harapkan juga akhirnya mati dalam pertempuran, tubuh mereka hilang. Satu-satunya garis keturunan keluarga Jun yang tersisa adalah sampah konyol Jun Moxi ini. Pada titik ini, Junwuyi merasa dirinya kehilangan minat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apa-apa lagi. Junsie terdiam sesaat, sebelum menyeringai dan tertawa. "Sebenarnya, aku juga bisa menjadi nenek moyang generasi kedua." Bagaimana mungkin Junsie tidak mengerti kata-kata Junwuyi? Yang dia inginkan adalah Junwuyi mengucapkan kata-kata itu. Junwuyi secara tidak sengaja batuk 2 kali, minatnya meningkat tetapi dia dengan malas bertanya. "Oh, jika paman ketiga bisa menjadi pohon dan menciptakan tempat yang nyaman untukku, bukankah aku akan bisa menjadi leluhur generasi kedua?" Junsie tersenyum. Kilatan amarah muncul di mata Junwuyi saat dia bertanya dengan suara rendah. "Moxi, apakah kamu mengejek pamanmu di sini?" Junsie menatapnya, tiba-tiba bertanya. "Apakah kakimu memiliki kesadaran?" "Tidak." Junwuyi menoleh ke sisi lain, hatinya semakin kesal dengan keponakannya. Jun Moxi jelas tahu bahwa dia benar-benar benci mendengar tentang kecacatannya, namun bocah itu terus mengungkitnya. Dulu, setidaknya dia tidak langsung tentang itu, tetapi sekarang dia benar-benar menanyakannya di wajahnya. Seorang keturunan yang bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormatnya kepada orang yang lebih tua, mereka lebih baik tampaknya. "Apakah pinggangmu pernah patah sebelumnya?" "Tidak." Kemarahan Junwuyi meledak. "Anak brengsek terkutuk. Jika pinggangku patah, apakah aku masih bisa hidup sampai hari ini? Artinya, paling-paling hanya meridianmu yang rusak? Anda ditangani dengan langkah curang?" Mata Junsie berbinar, sepertinya seseorang telah memutuskan meridiannya atau mengikisnya menggunakan racun berbahaya, menyebabkannya menyusut dan layu. Jika demikian halnya, selama tidak ada kekurangan darah atau ki, maka masih ada harapan. Dengan pengetahuannya di bidang kedokteran, masih ada kesempatan untuk sembuh. Bagaimanapun, pria ini masih saudara sedarahnya di dunia ini, dan juga seseorang yang telah membuat Junsie terkesan, pria berdarah besi dengan semangat juang yang tinggi. Dalam benak Junsie, karena dia memiliki kapasitas, maka dia harus membantu pemberani berdarah besi ini berdiri lagi, bahkan dalam kasus di mana dia bukan pamannya sendiri. Junsie memandangnya, perlahan-lahan bertanya, "Aku dengar kamu terluka di medan perang. Tapi melakukan ini padamu di medan perang akan jauh lebih sulit daripada hanya membunuhmu. Mengapa mereka melakukannya? Agar musuhmu melakukan ini kepadamu,
Sepertinya mereka ingin kamu menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kata-kata itu menusuk langsung ke tempat yang sakit, menyebabkan Junwuyi mengatupkan giginya, pembuluh darah di dahinya kejang beberapa kali. Mengambil napas dalam-dalam sambil terengah-engah, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sebelum menjawab. Apa hubungannya ini denganmu? Menyadari bahwa dia menebak dengan benar, Junxie tersenyum, dia bergerak ke depan, berpegangan pada kursi roda dan bertanya. Paman ketiga, apakah kamu ingin membalas dendam? Lihat aku sekarang. Bisakah aku berbicara tentang balas dendam? Wajah Junwuyi memerah, wajahnya berubah-ubah, kebencian yang ekstrim muncul di matanya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Aku yang sekarang tidak lebih dari kotak keranjang. Junxie tersenyum lembut. Bagaimana jika aku memiliki kemampuan untuk membuatmu berdiri lagi, paman ketiga? Kalimat ini seperti guntur meledak di telinganya.